Pernah nggak kamu duduk sendirian malam hari, buka HP, lalu lihat timeline penuh dengan satu hal yang sama? Kripto naik, Bitcoin terbang, altcoin meledak. Orang-orang posting screenshot profit warna hijau terang. Angka-angka besar, persentase gila, komentar to the moon. Dan di momen itu, ada satu suara kecil dalam kepala kamu. Semua orang kaya dari kripto. Kenapa gue belum? Jangan-jangan ini kesempatan yang gak bakal datang 2 kali. Pertanyaannya sederhana. Bisa nggak sih kaya dari kripto? Jawabannya, bisa. Tapi itu bukan seluruh ceritanya. Dan justru bagian yang tidak pernah viral itulah yang paling penting untuk kamu dengar hari ini. Cerita dimulai dari seseorang yang terlihat biasa. Namanya Dimas. Umur 25 tahun, kerja kantoran. Gaji cukup untuk hidup, tapi tidak cukup untuk merasa aman. Setiap akhir bulan, ceritanya sama. Gaji masuk, tagihan datang. Saldo menipis, harapan menunggu bulan berikutnya. Sampai suatu hari, dia melihat temannya update story. Profit 48 juta seminggu. Dimas terdiam. 48 juta. Itu hampir 2 tahun tabungan dia. Disitulah semuanya berubah. Dimas mulai mencari tahu tentang kripto. Tapi bukan untuk belajar. Dia mencari konfirmasi. Konfirmasi bahwa dia tidak terlambat. Konfirmasi bahwa ini benar-benar peluang emas. Konfirmasi bahwa dia bisa mengubah hidupnya dengan cepat. Dia nonton video yang menjanjikan. Dia masuk grup Telegram yang penuh sinyal. Dia lihat influencer yang bilang, ini koin bakal 10x. Dan akhirnya, dia masuk. Tanpa strategi, tanpa manajemen resiko, tanpa tahu apa itu market cycle. Awalnya kecil, 5 juta. Besoknya naik 15%. Dia tersenyum. Seminggu kemudian, jadi 7 juta. Dia mulai percaya diri. Sebulan kemudian, 12 juta. Sekarang dia yakin, kripto adalah jawabannya. Kripto bisa bikin orang kaya. Tapi kripto juga bisa menghancurkan orang yang tidak siap. Yang viral hanya yang berhasil. Yang gagal, diam. Yang untung 10x posting. Yang rugi 70% menghilang. Dan otak kita hanya melihat satu sisi cerita. Itulah bias yang paling berbahaya. Kita tidak membandingkan data, kita membandingkan highlight. Ketika saldo Dimas menyentuh 30 juta, dia merasa menemukan rahasia dunia. Dia mulai berani, tambah modal, pakai uang tabungan, bahkan sempat pakai sebagian dana darurat. Ini momentum, pikirnya. Lalu market berbalik arah. Awalnya turun sedikit. Dia bilang, ini cuma koreksi. Turun lagi. Dia bilang, diskon. Turun lagi. Sekarang panik, tapi sudah terlambat. Dalam 2 bulan, 30 juta itu tinggal 9 juta. Dan disitulah dia sadar, kripto bukan mesin uang, kripto adalah market. Dan market tidak peduli kamu sedang berharap atau putus asa. Kalau hari ini kripto turun 50%, kamu masih tenang atau kamu panik? Kalau kamu panik, berarti kamu tidak sedang investasi, kamu sedang berjudi dengan harapan. Dan itu sangat berbeda. Kalau kamu merasa video ini mulai menyentuh realita yang jarang dibahas, klik like sekarang. Biar lebih banyak orang berhenti FOMO dan mulai berpikir. Banyak orang pikir yang sukses di kripto itu yang berani all in, padahal kenyataannya. Yang bertahan adalah yang sabar, yang tidak pakai uang panas, yang tidak pakai uang kebutuhan hidup, yang punya strategi masuk dan keluar, yang tahu kapan harus diam. Kripto itu volatil, dalam 1 hari bisa naik 20%, dalam 1 hari bisa turun 30%. Kalau mental kamu tidak siap, kamu akan kalah bukan karena salah analisa, tapi karena emosi. Dan mayoritas kerugian datang dari keputusan emosional, bukan dari kurang pintar. Ada orang yang masuk kripto tahun 2017. Dia rugi besar saat market crash, tapi dia tidak berhenti belajar. Dia pelajari siklus bull dan bear. Dia bangun income utama dulu. Dia invest kecil tapi konsisten. Tahun 2021, dia panen. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kesabaran. Dan itu yang jarang dibahas. Orang ingin cerita cepat, padahal cerita nyata selalu panjang. Ini keras, tapi perlu kamu dengar. Kalau kamu hari ini tidak punya dana darurat, punya cicilan menumpuk, gaji pas-pasan, mental mudah panik, kripto bukan solusi. Kripto adalah akselerator. Dan akselerator mempercepat apapun kondisi kamu. Kalau kamu sudah stabil, dia mempercepat pertumbuhan. Kalau kamu belum siap, dia mempercepat kehancuran. Masalahnya bukan di kriptonya. Masalahnya di pondasi. Bayangkan kamu fokus 3 tahun, upgrade skill, naikkan income, bangun tabungan, bangun sistem investasi.
Lalu kamu alokasikan sebagian kecil ke kripto dengan strategi jelas. Sekarang kamu tidak berharap kripto menyelamatkan hidup kamu. Kamu memanfaatkannya. Itu beda mentalitas. Dan mentalitas menentukan hasil. Kalau kamu mau belajar strategi, bukan sensasi, subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita bicara sistem, bukan hype. Kripto itu bukan sprint. Ini maraton. Banyak orang masuk di puncak bull market karena FOMO, lalu keluar di dasar bear market karena panik. Siklus ini berulang setiap beberapa tahun, dan selalu ada generasi baru yang percaya. Kali ini beda, padahal pola manusianya sama. Takut ketinggalan saat naik, takut kehilangan saat turun. Yang menang bukan yang paling cepat. Yang menang adalah yang paling lama bertahan dengan strategi. Keinginan cepat kaya itu manusiawi. Tapi kalau tidak dikontrol, itu jadi racun. Kripto memberi ilusi. Dalam semalam bisa berubah. Tapi jarang orang hitung berapa malam yang harus mereka tahan saat minus. Orang hitung potensi 10x. Jarang hitung potensi minus 70%. Dan tanpa manajemen resiko, satu keputusan bisa menghapus kerja keras bertahun-tahun. Bisa kaya dari kripto? Bisa. Tapi bukan dengan cara yang viral. Bukan dengan ikut-ikutan. Bukan dengan percaya sinyal random. Bukan dengan berharap keberuntungan. Kaya dari kripto itu hasil dari disiplin, kontrol emosi, manajemen risiko, waktu, strategi. Dan yang paling penting, kripto bukan satu-satunya jalan. Kalau kamu masuk kripto karena ingin kabur dari realita keuangan kamu, berhenti. Perbaiki pondasi dulu. Bangun income, bangun skill, bangun sistem. Lalu gunakan kripto sebagai alat, bukan sebagai penyelamat. Karena penyelamat hidup kamu bukan market, tapi keputusan kamu hari ini. Kalau kamu setuju dengan prinsip ini, tulis di komentar. Saya pilih strategi, bukan spekulasi. Dan share video ini ke teman kamu yang lagi FOMO. Siapa tahu, kamu sedang menyelamatkan masa depan finansial mereka. Kita bukan generasi yang harus jadi korban hype. Kita bisa jadi generasi yang cerdas membaca peluang. Dan semuanya dimulai dari cara kita berpikir hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya.